Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mat Yudi, masih dalam pokok bahasan statistika, dan kali ini kita akan bahas yang namanya OGIF. Di mana OGIF ada dua, yaitu OGIF positif dan negatif. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang OGIF positif dan OGIF negatif. Misalkan data sebuah penelitian disajikan dalam tabel distribusi frekuensi seperti yang ditunjukkan. Maka yang pertama akan kita bahas yaitu OGIF positif. Dari tabel distribusi frekuensi, untuk membuat OGIF positif kita butuh bantuan yang namanya tepi atas, di mana tepi atas adalah diperoleh dari batas atas ditambah dengan 0,5. 48 ditambah 0,5 jadinya 48,5, 57 ditambah 0,5 jadinya 57,5, sampai dengan 100 ditambah 0,5 jadinya adalah 102,5. Setelah tepi atas terbentuk, maka kita buatlah kolom baru yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Maksudnya di sini adalah data yang bernilai kurang dari 48,5. Artinya adalah data yang berada di kelas pertama, yaitu ada berapa? Ada 6. Kemudian berikutnya, frekuensi kumulatif dari data yang bernilai kurang dari 57,5. Artinya adalah data yang berada di kelas kedua dan pertama. Jadi 6 ditambah 8 atau 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14. Berikutnya adalah frekuensi kumulatif dari data yang nilainya kurang dari 66,5, yaitu data yang berada di kelas ketiga, kedua, dan ke-1 atau 14 ditambah 12, yaitu 26. Begitu seterusnya, 26 tambah 15, 41 tambah 18 adalah 59, dan seterusnya sampai 73 ditambah 7 adalah 80. Setelah selesai kolom frekuensi kumulatif kurang dari, maka kita buatlah bidang untuk menempatkan OGIF-nya. Ada sumbu vertikal sama sumbu horizontal. Sumbu vertikal kita bagi 10 bagian. Kenapa? Karena di sini frekuensi kumulatif paling tinggi adalah 80, sehingga masing-masing bagian mewakili 10. Begitupun untuk yang sumbu horizontal kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di mana di sini mewakili kelasnya dan dibatasi oleh tepi bawah dan tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, dan seterusnya sampai tepi bawah, tepi atas kelas terakhir. Setelah selesai kita buat tempat untuk menempatkan OGIF-nya, maka kita buat dots-nya atau titik-titiknya. Maksudnya di sini adalah karena di sini frekuensi kumulatif kurang dari nilai yang kurang dari 39 adalah tidak ada, karena di sini datanya mulai dari 40. Sehingga titiknya adalah 39 berpasangan dengan titik 0. Kemudian 48,5 di data tabel kita pasangkan dengan 6, sehingga titiknya di sini kita buat. Maka selanjutnya 57 dengan 14 kita buat titiknya, 66,5 dengan 26, kemudian 75,5 dengan 41, 84,5 dengan 59, dan seterusnya sampai pada 102,5 dengan 80. Titik-titiknya atau dots-nya sudah kita bentuk, maka dots ini atau titik-titik ini kita hubungkan dengan kurva yang mulus dari kiri ke kanan. Nah, inilah sudah kita bentuk yang namanya OGIF positif. Oke, berikutnya adalah kita bahas OGIF negatif. Masih dari tabel yang sama. Untuk membuat OGIF negatif, maka kita butuh bantuan tepi bawah. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5, jadi 40 dikurangi 0,5, 39,5.
49 kurangi 0,5 jadi 48,5 dan seterusnya sampai 94 dikurangi 0,5 jadi 93,5. Tepi bawah sudah terbentuk, maka kita buat satu kolom lagi untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Artinya di sini data yang bernilai lebih dari 39,5 maksudnya, maka data yang lebih dari 39,5 adalah data mulai dari kelas pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya, sehingga seluruh data itu adalah lebih dari 39,5. Seluruh data adalah 80. Kemudian berikutnya adalah frekuensi kumulatif dari data yang lebih dari 48,5. 48,5 dari sini yang lebih dari 48,5 adalah data mulai dari kelas kedua sampai dengan yang terakhir, sehingga 80 dikurangi 6 maka adalah 74. Begitu seterusnya, 74 kurangi 8 66, 66 kurangi 12 54 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 21 dikurangi 14 adalah 7. Setelah selesai kita bentuk kolom frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita buat bidang untuk menempatkan grafiknya seperti yang tadi. Maka untuk sumbu vertikal kita bagi 10 karena di sini yang maksimal ada 80, maka masing-masing bagian mewakili 10. Kemudian sumbu horizontalnya adalah kita bagi menjadi 7 bagian yang dibatasi oleh tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas dan seterusnya sampai tepi atas yang terakhir. Oke, setelah kita buat bidangnya, maka kita buat dots-nya. Nah, dari tabel ini kita dapatkan 39 dipasangkan dengan 80, 48 dengan 74, 57,5 dengan 66, 66,5 dengan 54, 75,5 dengan 39, 84,5 dengan 21, 93,5 dengan 7. Nah, bagaimana dengan 102,5? Kita cermati di sini frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Adakah nilai dari data yang bernilai lebih dari 102,5? Ternyata tidak ada, sehingga dotnya dipasangkan dengan 0. Nah, titik-titiknya atau dotsnya sudah kita bentuk, maka kita hubungkan dengan kurva yang mulus. Nah, kita dapatkan di sini, inilah okif negatif. Oke, demikian tadi bagaimana pembahasan tentang okif positif dan okif negatif. Simak terus channel Matsidi. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.